Oke, teman-teman, buat kalian yang pilih nomor 2, ini kelanjutannya. Jadi sengaja aku potong ya karena aku pakai HP Samsung di sini karena kalau HP Samsung nggak bisa lama durasinya gitu ya. Jadi separuhnya lagi ya yang dari awal untuk nomor 2 ini. Nomor 2 yang dari awal, coba kalian lihat di file pertama, di file satunya lagi ya, kumpul sama nomor 1. Oke? Silahkan dilihat. Nah, di sini aku melihatnya sebenarnya di hati kecil dia tuh mencintai kamu, ya. Sebenarnya di hati kecil dia, di pikiran dia ingin memperbaiki hubungan bersama kamu. Tapi kok semakin kesini semakin bikin aku capek ya. Karena aku berusaha memperbaiki, nah si dia kayak gitu wataknya. Nah, gitu teman-teman. Makanya aku bilang di sini, ini perbedaan karakter yang mencolok. Perbedaan pemikiran yang mencolok, perbedaan prinsip yang mencolok, itu yang menjadi salah satu faktor ya eh ketidakkuatan dia bersama kamu gitu ya, karena di sini dia merasa kecapean nih, merasa lelah menjalani hubungan sama kamu. Jadi ibaratnya dia sudah berpikiran, aku meninggalkan kamu adalah hal yang tepat, dan aku kalau mau kembali sama kamu nih enggak banget deh, aku udah tahu kok keburukan watak kamu, aku udah tahu kamu yang gimana gimana, masa mau aku ulangi lagi sih gitu, aku capek tau nggak. Nah gitu loh ya, dia tuh udah capek sama kamu di sini ya. Ini ada kartu Nine of Wands, capek di sini. Oke, Four of Pentacles. Nah, Four of Pentacles ini yang juga mengartikan sebenarnya ini orang mencintai kamu. Kenapa? Four of Pentacles ini mengartikan dia nih ketakutan loh di pikiran dia yang sebenarnya loh ya, tanpa kamu ketahui. Di pikiran dia tuh suka negative thinking, ketakutan kamu tuh sudah bersama cowok lain ya, ketakutan kamu tuh sudah bersama cewek lain, cemburu lah kayak gitu. Kenapa kok cemburu? Ya karena cinta ya, udah sesimpel itu. Cinta, ini cinta sebenarnya, cuman udah nggak kuat sama kamu gitu, merasakan capek di sini. Oke, okay. Nah kan The Devil ya sama aja, The Devil sama Four of Pentacles ya sama aja, kecemburuan yang berlebihan. Kenapa kok cemburu? Karena cinta. Kalau orang udah nggak cemburu itu nggak cinta gitu loh ya. Two of Pentacles, ini orang juga sibuk kerja teman-teman, jadi ini orang nggak bisa banget fokus pekerja, nggak bisa banget fokus asmara. Mungkin waktu sama kalian dulu ini orang kurang memiliki waktu buat kamu ya. Kenapa? Karena dia sibuk kerja di sini ya. Selain ini sibuk apa ya, dia sibuk kerja, juga ada tuntutan dari keluarga. Kurasa di sini keluarganya itu menuntut dia supaya kerja 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 gitu loh, karena ada kebutuhan ya. Mungkin ini orang tulang punggung bisa, mungkin dia anak tertua sehingga dia punya adik yang harus dibiayai bisa ya, mungkin di sini orang tuanya punya tanggungan bisa. Pokoknya keluarga dia ini menuntut dia harus kerja 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 dan kerja gitu teman-teman. Jadi di sini dia nggak bisa fokus asmara ya, nggak bisa fokus asmara. Jadi kalau semisal contoh nih, kamu ngajak dia ketemuan, kau bisa nggak sih nanti sore pulang kerja, atau petang gitu ya, kok sore sih, karena kalau sore masih di kantor ya. Jadi petang, petang ya, sehabis sholat maghrib ketemuan yuk, kita makan malam bareng yuk. Terus dia ini nggak bisa gitu, kamu jangan lantas marah-marah dan negative thinking sama dia, karena Two of Pentacles ini ya, ini mengartikan orang ini sibuk kerja ya, dan juga ada tuntutan di mana keluarga dia menuntut dia untuk bisa berpenghasilan sekian gitu teman-teman. Kayak ada suatu keharusan di sini. Yang aku bilang tadi, mungkin ya dia tuh punya adik atau dia anak tertua sehingga dia tuh sebagai tonggak dalam finansial keluarganya bisa, atau mungkin dia punya tanggungan atau orang tua dia punya tanggungan gitulah, entahlah. Emang di sini ada tuntutan ya, tuntutan di mana dia harus mengejar finansial di sini ya, harus fokus kerja gitu. Jadi jangan gampang cemburu ya. Ini orang kalau semisal aku gak bisa nih, aku gini, aku fokus kerja nih misalnya kayak gitu, misalnya aku lagi banyak garapan nih misalnya, dia bilang kayak gitu,
aku banyak yang lagi harus digarap nih. Nah, kamu jangan jangan lantas cemburu. Wah, jangan-jangan dia nih bohong ya. Wah, jangan-jangan dia ini janjian nih sama cewek lain. Wah, jangan-jangan dia ini lagi sama cewek lain nih. Jadi dia alasan aja, kayaknya kayak gitu deh. Nah, kamu jangan negative thinking, karena jelas di kartu ini Two of Pentacles ini mengartikan dia sibuk kerja dan ada tuntutan yang gue bilang tadi dari keluarganya kayak gitu. Wheel of Fortune ya. Di sini ada seseorang yang stabil keuangannya. Mungkin dia yang stabil keuangannya. Bisa jadi ya. Kenapa? Karena dia sibuk kerja sih ya. Yang namanya orang kerja dan kerja kan akhirnya punya uang ya kan, punya duit gitu. Makanya di sini Four of Pentacles juga di sini keuangannya stabil. Pokoknya di sini ada seseorang yang stabil keuangannya. Two of Cup di sini. Kenapa kok muncul Two of Cup di sini teman-teman? Sebentar ya, satu persatu. Oh, dia sudah bisa move on dari kamu. Dia sudah punya pasangan lain selain kamu. Dia sudah punya hubungan baru sama kamu. Dan dia sering bertemu dengan pasangan barunya. Ini loh ya, sering ketemuan di sini. Bisa jadi rekan kerja, bisa teman-teman ya, sehingga dia bisa bertemu, sehingga dia bisa selalu bertemu, bisa karena rekan kerja, bisa selalu bertemu nih. Jadi dia lepas dari kamu, dia ini berusaha move on. Jadi walaupun dia cinta sama kamu, tapi dia berusaha move on gitu ya. Sampai sekarang kalau kamu tanya apakah dia suka cemburu sama kamu, iya masih ada pemikiran ketakutan gitu ya, kamu diambil orang, ada pengganti orang lain pengganti dia gitu loh. Dia ada pemikiran demikian ya, tapi memang ini selepas dari kamu sudah punya pasangan nih. Ada Two of Cup di sini dan bahkan sering bertemu di sini ya, sering bertemu. Okay. Date di sini. Mungkin sama kamu sih di sini sudah cukup rumit masalahnya. Kurasa di sini kalian juga LDR ya hubungannya ya. Nah, tapi ini juga mengartikan hubungan kamu sama dia sudah berakhir. Di sini. Queen of Cup. Oh, di pikiran dia ya, di pikiran dia kamu tuh orang yang memaksa juga. Dia nggak suka gitu orang yang terlalu memaksa. Mungkin kamu gimana dulu waktu berhubungan sama dia, coba kamu diingat-ingat. Ini di pikiran dia itu kamu tuh terlalu memaksa orangnya dan dia nggak suka. Bagi dia risih gitu ya, memaksa tuh risih di sini. Jadi bagi dia tuh gini loh ya, ya udahlah kamu jangan terlalu yang gini, nggak perlu maksain aku gini, udahlah saling percaya aja, udahlah kita jalani aja. Nah itulah prinsip dia kayak gitu, pemikiran dia kayak gitu di sini. Nah lagi-lagi Queen of Cup memaksa, keuangannya stabil. Nah Queen of Wands, King of Wands, karena di sini munculnya King of Wands, kurasa di sini orang baru. Berarti ini yang berhubungan dengan kerja teman-teman. Kurasa ini kan aku udah bilang ini sudah punya cinta yang baru nih, ada pengganti kamu nih sekarang. Ini sepertinya gitu ya, sebagian besar berkamu yang pilih nomor 2 ini cinta baru tersebut bersama rekan kerjanya ya. Kalau nggak rekan kerja di sini atasannya ya. Pokoknya ini cerita cinta di dunia kerja. Jadi dia sudah punya pengganti kamu di dunia kerjanya gitu. Oke? Jadi kalau semisal kamu tanya apakah dia mencintai kamu di hari ini, iya masih ada cinta, tapi dia udah bisa move on karena dia sudah punya pengganti kamu ya. Sudah punya pengganti kamu dan aku melihatnya dia sudah mulai nyaman ya bersama orang baru itu, dan orang baru itu rekan kerjanya, kalau enggak dia atasannya kayak gitu ya. Tapi aku lebih pada atasannya sih. Kenapa? Kan ada kartu Queen of Pentacles sih barusan, tapi entahlah ya. Cuman ini sebagian besar kurasa ini atasannya, bukan rekan kerjanya, tapi atasannya di sini. Tapi sih bisa jadi rekan kerja sih teman-teman. Cuman ini aku rasa beberapa dari mantan kalian atau pasangan kalian ini. Kenapa aku bilang mantan? Karena sama kamu udah berakhir sih hubungan. Jadi ini lebih pada yang lebih tinggi pangkatnya di sini gitu dibanding
yang sesama gitu, lebih lebih ke yang lebih tinggi. Jadi nggak harus atasannya sih, kan yang namanya pangkat kan ada tingkatannya toh. Pokoknya di sini mantan mantan kamu itu kalah gitu loh. Ya bisa jadi ya pokoknya gitulah. Di sini nggak sama ya, mantan kamu sama pasangannya itu nggak sama di sini, entah siapa yang lebih tinggi pangkatnya gitu loh, kayak gitu. Oke. Tapi aku tadi aku melihat Three of Cup ya, aku melihat Three of Cup juga. Kurasa tadinya ya, cuman nggak aku tebar tadi teman-teman. Kurasa tadinya tuh hubungan kalian itu sempat ada orang ketiga juga. Tapi orang ketiga di sini tidak terlalu mencolok. Kenapa? Karena dia mencintai kamu ya. Terus yang kedua lebih pada perbedaan karakter. Kurasa dia ini adanya orang ketiga itu pun karena dia udah nggak kuat sama watak kamu. Aku lebih ke sana di sini ya. Ya sekali lagi aku tadi melihat ya, cuman nggak aku tebar. Ada orang ketiga, ada Three of Cup, ada kartu The Love juga tadi. Tapi aku melihatnya hadirnya orang ketiga itu karena ketidakkuatan pasangan kamu dengan hubungan ini, dengan watak kamu, dengan pokoknya ini kan aku udah bilang ini merasakan banyaknya perbedaan yang mencolok seperti perbedaan karakter, perbedaan berpikir. Nah, itulah yang membuat dia itu capek sama kamu. Akhirnya dia memilih berselingkuh. Tapi memang ya selingkuh. Jadi selingkuh itu terlahir dari kalian sendiri. Ya, sekali lagi pasangan kamu itu berselingkuh itu terlahir dari kalian sendiri yang merasa nggak nyaman dalam hubungan ini gitu loh. Sehingga dia, aduh kok gini amat sih. Yaudahlah aku coba nih sama cewek lain lagi. Coba deh aku sama cowok lain lagi gitu. Emang kayak gitu. Tapi aku lebih tepatnya sih di sini orang baru di sini bukan orang yang menjadi orang ketiga di saat hubungan kalian sih di sini ya. Tapi orang ketiga yang lagi jalan ini, maksudnya aku yang hubungan baru ini lebih pada orang baru gitu loh di tempat kerjanya kayak gitu ya. Tapi ini vice versa bagaimanapun, kalau misalnya nggak cocok ya bukan energi kamu berarti, karena yang aku tarik energi kolektif. Jadi hanya sedikit-sedikit loh yang sama gitu ya. Mungkin buat si A hanya 20%, buat si B 30% samanya atau resonate-nya, buat kamu 40% gitu loh teman-teman. Jadi nggak gede gitu bagaimanapun, karena ini bukan personal reading. Oke. Intinya apakah dia di hari ini cinta sama kamu? Iya, cinta sama kamu, tapi masih ada perasaan sama kamu. Tapi kalau misalnya diajak balikan nggak banget ya. Kalau sama kamu tuh justru balik enggak. Kalau perasaan cinta masih ya. Dan saat ini dia udah belajar move on ya. Dan memang dia sudah punya pasangan baru ya. Dan pasangan baru itu rekan kerjanya. Kalau enggak atasannya, pokoknya di dunia kerja kayak gitu, oke? Oke, di sini kamu dealing dengan Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Oke, selanjutnya buat kalian yang pilih nomor 3 di sini. Ini ada kartu Seven of Swords, Two of Wands, Seven of Wands, Two of Wands di sini. Oke. Kalian lihat ya Ulfarida channel di sini. Dia channel adik aku mohon dukungan subscribe-nya juga ya teman-teman. Ya, Ulfarida channel. Kalau ini sih aku juga melihatnya kamu juga dilepas di sini. Ya, pokoknya di sini ada yang dilepas, entah orang ketiga yang dilepas atau kamu yang dilepas di sini. Coba kamu perhatikan di sini ada kartu Two of Wands ya. Satu dipegang, satu dilepas tongkatnya. Ada yang dilepas di sini, bisa kamu yang dilepas. Yang pasti memang ini intinya ada cinta yang lain gitu ya. Ini ada cinta yang lain dan satu sudah dilepas di sini, satu udah ditinggalkan di sini, yang satu lagi masih jalan hubungannya. Kan dipegang kan tongkatnya gitu. Ini merasakan hubungan yang sulit. Kemungkinan ini cinta yang terlarang ya. Kenapa? Ini ada kartu Seven of Wands soalnya. Cinta terlarang bisa jadi ini. Ini Seven of Swords, sebuah rahasia teman-teman. Jadi dulu masih berhubungan ya. Karena aku melihatnya kenapa kok aku bilang dulu, karena hubungan kamu tidak sedang baik-baik saja di sini gitu loh. Jadi kondisinya ini ibaratnya apa ya,
punya pacar, punya pasangan, punya suami, punya istri tapi nggak bahagia gitu loh. Ya, ini nggak bahagia. Jadi seolah kayak nggak punya istri, kayak nggak punya suami, kayak nggak punya pasangan gitu di sini. Aku lebih ke sana sih melihatnya. Oke. Four of Swords. Jadi selalu ingat kejadian yang sudah terjadi gitu loh. Jadi si dia ini pikirannya suka ingat aja, suka terbesit aja dengan hal-hal yang sudah terjadi tentang hubungan kalian, hubungan kamu sama dia kayak gitu. Nah, inilah rahasia ya. Sebuah rahasia, sebuah kebohongan ya. Ini kalau bicara banyak yang ditutup-tutupi. Kalau dia bicara tidak sebenarnya, dia kalau berbicara tidak apa adanya. Tapi banyak yang ditutup-tutupi di sini. Banyak yang dirahasiakan. Dia di ini tidak transparan gitu loh, ya, tertutup sama kamu di sini. Seolah kamu tuh nggak boleh tahu gitu loh. Oke. Itulah the high practice ya. Nah, Eight of Swords ini Eight of Swords ketemunya Seven of Wands di sini. Ini mengartikan hubungan yang terlarang. Jadi hubungan ini ada seseorang ya yang berpikiran, aku sama dia nih hubungan ini nggak bisa nih lanjut ke jenjang lebih serius. Jadi aku sama dia nih hanya mentok di pacaran aja. Aku gak bakal nih nikahin dia nikah siri, gak bakal, karena dia udah punya suami, karena dia udah punya istri, karena dia udah dijodohin, karena dia udah tunangan, karena dia udah di apa ya gitulah ya. Jadi ini hubungan yang sulit gitu loh, bisa dijodohin, bisa udah berumah tangga. Itulah mengapa di sini dia diitari oleh pedang-pedang ya. Karena kalau dia keluar dari pedang ini, maka dia akan ketusuk dan dia akan mati. Kenapa? Ya, karena udah punya pasangan, ya, ada polisinya. Jadi contoh nih misalnya, aku nih sama Isabella nih cinta sebenarnya ya, tapi aku sama Isabella nih nggak bisa nih aku lanjut ke jenjang lebih serius, aku nggak bakal nih nikahin dia. Secara Isabella tuh udah punya suami, secara Isabella tuh udah tunangan, secara Isabella tuh udah dijodohin nih sama orang tuanya gitu loh. Jadi ada kondisi di mana ini nggak bisa lanjut ke jenjang lebih serius. Jadi ini hubungan yang sulit gitu loh. Bisa karena udah berumah tangga atau dijodohin. Pokoknya yang gue bilang tadi lah, ini kayak ada pagar gitu teman-teman, dimana itu nggak boleh los aja. Jadi kalau kamu mau menjalani hubungan sama dia, kamu nggak asal los aja, nggak bisa. Kalau kamu los, kamu bisa mati ya, kena pedang-pedang ini ya, di tadi pedang-pedang gitu. Jadi kalau kamu berusaha keluar dari pedang-pedang ini, maka kamu akan mati karena kamu akan ketusuk pedang gitu. Itu kasarannya ya, itu kasarnya kira-kira kayak gitu gambarannya. Jadi nggak bisa los di sini, hubungan ini nggak bisa los. Jadi kalau semisal ini ada hubungan rumah tangga gitu ya, ini ada pemikiran di mana aku nggak bakal nikahin kamu nih bagaimanapun karena aku udah punya istri gitu loh teman-teman. Jadi aku sama kamu nih mentok di pacaran aja karena aku udah punya istri nih, karena aku udah punya suami nih. Jadi sorry ya gitu. Jadi ini ada yang ada seseorang yang dipikirnya demikian, sorry ya aku nggak bakal nikahin kamu nih karena aku udah istri. Gimana dong istri aku gitu, gimana dong aku udah ada anak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi ini ada kondisi demikian teman-teman. Oke. Mohon maaf sekali lagi, mungkin aku nggak bisa lama-lama banget karena sebentar lagi ada suara masjid ya, dan suara masjid itu termasuk copyright, dan di dalam YouTube nggak boleh ada copyright karena itu termasuk melanggar aturan YouTube ya. Di Hermit ya, diam-diam ini suka memikirkan kamu karena di sini aku menarik energi hari ini ya. Jadi di hari ini tuh dia suka berdiam ya, suka berdiam hanya untuk berpikir tentang kamu dan dia selama ini, hubungan kamu sama dia gitu selama ini ya.
Tapi di hermit ini juga mengartikan dia juga introspeksi diri. Jadi di sini dia menganggap kamu juga bersalah dalam hubungan ini, tapi dia juga mengakui aku juga ada kesalahan nih sama dia kayak gitu. Ini mengakui kalau dia tuh ada yang salah juga. Dia tuh mengakui kalau kalau dia tuh juga ada salah gitu loh. Ten of Wands ya. Ten of Wands di hari ini dia sebenarnya sedih ya. Sebenarnya kamu apa ya, masalah sama kamu itu menjadi beban di pikiran dia sebenarnya. Beban, coba kamu lihat ada orang yang menggendong kayu, kan beban. Sama dengan pikiran dia yang lagi beban sebenarnya dalam hubungan ini. Atau bisa jadi ini beban sama orang ketiga karena tidak bisa lost gitu menjalani hubungan, bisa ya. The Lover. The Lover ini mengartikan adanya cinta segitiga, teman-teman. Adanya perselingkuhan, The Lover di sini ya. Dan The Lover di sini mengartikan juga sebenarnya ini ada salah satu ya, bisa pasangan kamu sama kamu, atau di sini pasangan kamu sama orang ketiga di sini cintanya tuh kuat di sini ya. Kuat di sini cintanya. Kurasa kamu sama dia ya hubungan ini memang tidak baik-baik saja. Kamu sedang bermasalah. Kamu punya pacar tapi kamu kayak nggak punya pacar di sini. Kamu punya suami tapi kamu kayak nggak punya suami ya. Seolah sendiri gitu loh. Seolah aku nggak berumah tangga gitu loh. Ini ada kondisi demikian di sini ya. Jadi hubungan kamu ya kayak gitu di sini, nggak jelas gitu ya. Jadi ibaratnya kalau pacaran nih, aku nih masih dianggap nggak ya sama dia tuh. Dia masih nganggap aku pacarnya nggak ya, kayak gitu ya. Jadi bertanya-tanya gitu di sini. Oke. Jadi di sini ada orang ketiga ya teman-teman. Pantasan di sini ada two of wands ya. Ada orang ketiga di sini. Jadi hubungan kalian ada kartu the lover tadi memang ada cinta yang lain. Oh, ini juga jatuh di sini. Knight of Pentacles. Berarti ini waktu berselingkuh dulu sangat hati-hati sama kamu. Bener-bener dibungkus secara rapi. Gimana nggak ketahuan kalau dia tuh adanya perselingkuhan kayak gitu. Dan Knight of Pentacles ini mengartikan berarti tadinya dia ini pernah mengalami kegagalan dalam hal asmara sehingga dia berhati-hati ya menjalani hubungan yang selanjutnya karena dia nggak mau mengalami kegagalan yang sama kayak gitu. The Fool, oh sama orang ketiga berakhir di sini. Apakah kamu di sini orang ketiga? Tapi karena di sini ada kartu Ace of Wands ya, Ace of Wands ini mengartikan ya hingga detik ini ya, pokoknya ini sampai sudah berakhir nih ya sama orang ketiga ya, karena di sini aku melihatnya apakah sama orang ketiga tuh masih berhubungan atau udah berakhir. Ternyata ada kartu The Fool di sini. Jadi sama orang ketiga di sini nggak ada hubungan ya. Jadi udah mulai saling menjauh ya, saling memutus komunikasi kayak gitu. Tapi sekalipun demikian, ini di hari ini ya pasanganmu itu entah kamu sebagai orang ketiga di sini entahlah ya, atau kamu memang pasangannya di sini, pokoknya sama orang ketiga ya. Ini pasangan kamu sama orang ketiga di sini suka tengok sosmednya gitu teman-teman. Kenapa ini ada kartu ini nih sini? Suka tengok sosmednya, suka bisa tengok sosmed, bisa tanya ke teman-temannya ya tentang orang ketiga tersebut, atau bisa jadi lihat di WhatsApp, mungkin berkawan di WhatsAppnya, entahlah. Pokoknya ini ada tindakan secara real gitu loh teman-teman, seperti
seperti buka Facebooknya gitu ya, atau buka Instagramnya, atau buka status di WhatsApp mungkin di privasi biar nggak kelihatan ya, kayak gitu, biar nggak kebaca kalau lihat statusnya bisa. Jadi di sini dan ini juga pikirannya tuh suka ini juga suka pikirannya tuh suka apa ya, kalau aku boleh berbicara kotor, tapi sebelumnya aku minta maaf kalau agak kotor ya omongannya. Aku nggak bermaksud ngomong kotor di sini, tapi di kartu kayak gitu sih munculnya. Jadi ibaratnya tuh kayak misalnya ya, dia tuh lagi tidur gitu. Jadi tuh apa ya, membayangkan orang ketiga itu gimana ya seandainya aku sama dia tuh nggak putus, seandainya aku sama dia tuh masih baikan, terus aku tuh tidur sama dia, terus aku peluk dia, aku cium dia gitu loh. Jadi yang gitulah ini ya, di hari itu kayak gitu loh. Karena di sini aku narik energi hari ini teman-teman, dan munculnya kayak gini ya, swan gitu loh, Ace of Wands. Jadi pikirannya tuh kemana-kemana, dan yang aku bilang tadi yang agak kotor gitu pikirannya. Oke. Jadi ini sama orang ketiga berakhir, entah kamunya orang ketiga di sini, yang pasti memang sama orang ketiga di sini berakhir hubungannya ya. Nah kan, berakhir. Oh tapi berharap, masih mengharapkan orang ketiga di sini ya, masih mengharapkan orang ketiga. Jadi di hari ini tuh dia di pikirannya tuh selain berangan-angan yang aku bilang tadi ya, kayak tidur bareng, kayak pelukan, kayak ciuman, ini eh ada pemikiran dia ingin memperbaiki hubungan bersama orang ketiga di sini. Karena sama orang ketiga ini kan udah berakhir nih hubungannya. Jadi pengen memperbaiki nih hubungannya gitu loh. Nah, kartu Seven of Swords ini mengartikan dia itu merahasiakan. Jadi waktu berhubungan sama kamu, dia ini merahasiakan bahwa dia tuh ada selingkuhan atau ada orang ketiga. Nah, sama orang ketiga pun dia merahasiakan kalau dia tuh punya pasangan, dia tuh punya kamu gitu loh. Kartu Seven of Swords ini. Dan di hari ini dia tuh berpikiran ya, di pikiran dia di hari ini tuh ada pemikiran dia itu mau menghubungi orang ketiga untuk ngomongin masalah selama ini gitu loh, dengan niat memperbaiki dan pengen balikan gitu teman-teman ya. Tadi ada kartu dua star ya, jadi harapan banget dia pengen balik sama orang ketiga tuh kan, pengen balik di pikiran dia tuh. Tapi di pikiran dia masih bingung, jadi dia gini loh, aku kalau ngubungin dia dari mana ya ngobrolnya, secara aku sama dia nih udah gak ada komunikasi, terus tiba-tiba aku ajak dia ngobrol, terus aku mau ngomongin masalah kan gimana. Nah dia kayak gitu, dia bingung di hari ini. Jadi dia bingung kalau semisal ngubungi orang ketiga tersebut dari mana gitu loh, obrolannya dari mana gitu, dia bingung masih aja, jadi masih berpikir di hari ini ya. Nah kan, cinta. Nah fakta ya, lihat teman-teman, kalian lihat sendiri Three of Cup di sini. Ini memang fakta hubungan kalian ya, hubungan kalian bisa hancur retak karena memang ada yang melakukan cinta segitiga di sini ya. Jadi hubungan kalian hancur retak karena memang salah satu dari kalian, bisa kamu bisa pasangan kamu di sini, ada yang melakukan hubungan cinta segitiga. Ini fakta, ada Three of Cup di sini ya. Pakai baju hijau, biru, merah di sini. Aku kesana melihatnya. Oh, di sini ini ada kartu The Empress yang mengartikan di sini ada cinta terlarang. Bener yang aku bilang tadi. Dan cinta terlarang ini sebagian besar yang pilih nomor 3 ini karena berumah tangga ya. Berumah tangga, punya anak gitu loh. Jadi cinta terlarang di sini ya. Nah, pikiran dia ya. Ini pikiran, short pikiran. Jadi pikiran dia itu berpikir, aku gimana ya, aku mau ngubungin dia, aku mau ngomongin masalah ini, aku mau perbaiki, aku minta maaf, tapi aku mau ngomong dari mana nih obrolannya. Nah ini bingung di hari ini ya, bingung banget di hari ini. Pantasan tadi muncul di Hermit juga, jadi bingung mau dari mana nih obrolannya gitu secara. Nah ini loh di Hermit ya, jadi di hari itu berpikir dia ya, berpikir sebaiknya aku gimana nih kata-katanya, sebaiknya aku gimana nih kalimatnya gitu loh, yang sekiranya bakal dimaafkan, yang sekiranya aku sama dia bisa balikan lagi gitu. Entah kamu sebagai orang ketiga di sini, entahlah ya. Ada kata Five of Pentacles yang mengartikan dia sedih di hari ini ya. Jadi putusnya dengan orang ketiga di sini sedih sekali hatinya ya, sedih sekali karena cinta ya. Entah kamu yang sebagai orang ketiga di sini, silahkan dikondisikan sendiri.
tapi memang ini sangat mencintai orang ketiga ya, sangat mencintai orang ketiga, ingin balik sama orang ketiga ya, pengen stabil lagi hubungannya bersama orang ketiga ya, walaupun dia tahu ini cinta terlarang gitu ya, cinta terlarang nggak boleh. Ini pokoknya di sini ada cinta terlarang di sini ya, entah orang ketiga yang udah berumah tangga, bisa jadi ini sama-sama udah berumah tangga, bisa jadi orang ketiga yang berumah tangga, bisa jadi kamu sama pasangan kamu yang berumah tangga di sini. Jadi silahkan dikondisikan sendiri. Pokoknya ini ada cinta di mana ini nggak bisa menjalankan cinta secara leluasa. Kenapa? Karena di sini ada hubungan cinta terlarang. Itu yang membuat dia nggak leluasa menjalani hubungan. Padahal cintanya luar biasa gitu. Ya, cinta luar biasa, tapi cintanya luar biasa gitu, tapi terlarang gitu loh, jadi nggak bisa lolos gitu. Coba aku spesifikkan ya, kalau aku lihat di sini sih cinta sih sama kamu, tapi coba dulu aku lihat dulu ya. Siap ya dengan kartunya ya, siap ya dengan kartunya. Aku ambil kartu di sini untuk membuktikan kataku cinta tadi. Coba kita buktikan. Ya, cinta sama kamu, tapi cintanya tuh nggak besar ya, nggak terlalu besar di sini cintanya. Jadi terbagi sama kamu cinta, sama orang ketiga cinta, kayak gitu. Terbagi cintanya, nggak, makanya aku bilang nggak besar. Cinta sih cinta, tapi nggak besar. Kenapa kok nggak besar? Kan terbagi sama kamu, terbagi buat orang ketiga juga. Itu sih yang menjadi masalah. Gak enaknya di situ gitu kan, maunya kita kan menjadi satu-satunya teman-teman, kita kan nggak mau dibagi-bagi gitu kan, hati dibagi yang sakit gitu ya kan. Oke lah, di sini kamu dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius yang paling kuat banget energinya, tapi juga dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke teman-teman, sekali lagi untuk personal reading langsung WhatsApp admin aku di nomor 0831 07805867. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye.